Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya dengan nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kita baru pertama kali bertemu di kesempatan kali ini. Kenalkan, nama saya Abdul Mu'ti. Dulu saya tamatan pesantren di Yogyakarta, pesantren Ihya Sunnah. Setelah selesai, saya belajar ke negeri Yaman, ke Darul Hadith di Damman, Sa'adah, Yaman. Pada tahun 2003 saya pulang dan berdakwah sampai sekarang. Saya tinggal di Depok, Limo, Grogol. Di sana kita ada Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, juga ada sekolahan mulai dari TK sampai SMA. Sekolah yang mendidik anak-anak kaum muslimin agar lebih mengenal Islam dan sunnah Nabi secara baik. Sekolahnya namanya An-Nur. Ya, kebetulan kemarin dihubungi Ustadz ada waktu kosong, dan kebetulan kosong pada pekan ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga di dalam hadis ini adalah hilaqul dzikr, halaqah zikir, dan termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sehingga tergolong dari majelis zikir karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diajarkan padanya agamanya dan hukum-hukumnya. Teman-teman sekalian, para hadirin, azani Allah wa iyyakum. Pada kondisi
kondisi akhir zaman, menjaga keimanan itu bukan hal yang mudah. Tantangannya begitu berat dan begitu besar bagi semua kalangan, sehingga barang siapa yang tidak berhati-hati akan dengan mudahnya dia melepaskan keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang datang di dalam Sahih Muslim, di mana beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bergegaslah kalian melakukan amalan-amalan saleh untuk menghadapi berbagai macam gelombang fitnah yang datang. Kaqita'il lailil muzlim, yang datangnya gelombang-gelombang fitnah itu beliau gambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Karena saking dahsyatnya gelombang-gelombang yang terjadi. Kemudian kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena saking dahsyatnya gelombang-gelombang fitnah yang terjadi, beliau gambarkan di pagi hari ada seorang yang dalam keadaan mukmin, namun di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya dia mukmin dan di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Artinya hanya dalam hitungan jarak waktu yang dekat, pagi sore, sore pagi, dia sudah berubah keadaannya. Yang tadinya mukmin ternyata secara tiba-tiba sudah menjadi kafir. Kemudian Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya karena salah satu dari kesenangan dunia. Maka seorang hamba yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berupaya semaksimal mungkin menjaga keimanannya dari gelombang-gelombang fitnah tersebut. Ada dua perkara besar yang selalu digunakan oleh syaitan untuk mengalahkan keimanan kita sebagai hamba Allah. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Dan masing-masing kita ini punya kelemahan, baik kelemahan pada syubhat maupun kelemahan pada syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah kerancuan-kerancuan pemahaman dan pemikiran yang disebabkan oleh kebodohan tentang agama. Sekarang ini kita gampang sekali terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran sesat karena kita tidak mengerti agama. Maka tak heran kalau pada hari ini bahkan orang yang pemikirannya nyeleneh, orang yang pemikirannya sangat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi pengikutnya banyak. Kita sering dihebohkan oleh berita-berita tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan pemikirannya secara aneh, nyeleneh. Contoh, mungkin semua kita tahu, ya, tokoh agama yang katanya bisa dialog dengan malaikat Jibril.
bisa dialog dengan semut, ya. Bahkan dia bisa dialog dengan hewan-hewan. Lalu dia menggunakan bahasa yang semua orang nggak ngerti. Tahu kan anda? Ya, nggak usah kita sebut lah nama tokoh tersebut. Dan pengikutnya banyak. Sampai tersebar video bagaimana dia mencium jemaah pengajiannya yang laki. Dan ini salah satu contoh bagaimana umat Islam pada hari ini gampang sekali dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran sesat karena bodoh tentang agamanya. Apalagi yang berada di daerah-daerah, ya. Di beberapa waktu lalu ada sebuah serial yang sempat booming di media sosial tentang beritanya, dan serial itu produksi negara tetangga. Tapi itu menggambarkan bagaimana sebuah kelompok Islam yang sangat meresahkan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Digambarkan ada seorang tokoh agama dengan sekelompok pengikutnya yang dibayar, mereka tinggal di sebuah lokasi, ya. Kemudian mereka mengembangkan ekonomi Islam, tapi ajarannya di mana tokoh agama tersebut ya berhubungan badan tanpa ikatan resmi dengan murid-murid wanitanya. Bahkan sampai ada acara di mana mereka berbaiat dengan cara meminum air basuhan kaki dari tokoh agama tersebut. Dan ini bukan hanya film atau drama, ini benar-benar diangkat oleh sutradaranya dari kisah nyata yang terjadi. Dan yang seperti ini banyak, nggak heran. Dan belakangan ini kita juga dihebohkan berita-berita di mana beberapa pondok pesantren ternyata tokoh agamanya melakukan penyimpangan terhadap santriwati. Iya kan? Ada yang sampai korbannya 50 orang. Yang seperti ini muncul karena syubhat. Dikasih doktrin-doktrin, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal yang seperti ini terjadi pada kalangan intelektual. Pemikiran-pemikiran yang dirusak oleh tokoh-tokoh agama yang pulang belajar dari negeri-negeri barat. Pulang dari Amerika, pulang dari Belanda, pulang dari Perancis. Mereka belajar Islam dari negeri barat, pulang ke negeri-negeri Islam tempat asal mereka. Mereka membawa pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah syubhat, sehingga seorang menjual keimanannya karena dia tidak tahu akan ilmu agamanya. Bahkan dalam perkara-perkara prinsip yang sangat dasar di dalam Islam, seperti misalnya sebagian orang berkeyakinan bahwa semua agama itu sama, yang penting baik. Ujung-ujungnya semua juga akan masuk surga. Bahkan ada yang berkeyakinan tidak mesti orang kafir itu masuk ke dalam neraka.
hanya sekedar mengistilahkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan istilah kafir saja dibuat ngeri. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita mengamati dan membacanya, Allah dan Rasulnya mengistilahkannya sebagai orang-orang kafir. Sampai setingkat ini kan hal-hal dasar sesungguhnya. Akidah Islam yang tidak bisa kita tawar-tawar. Bahwa orang yang beriman, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya berada di dalam api neraka Jahannam. Ini hal yang prinsip. Tapi sampai hal-hal prinsip yang dasar seperti ini masih banyak orang ragu. Maka kalau kita ingin menjaga keimanan kita agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, hendaklah kita rajin belajar agama. Belajarnya juga harus teliti. Oh enggak Ustaz, saya mau mempunyai wawasan yang luas, sehingga tidak perlu saya belajar dari satu ustaz atau kelompok tertentu. Itu bagus, pada prinsipnya itu bagus. Tapi dengan catatan selama yang dipelajari adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Silahkan belajar kepada ustaz siapa saja, tanpa terkecuali, selama yang dia dakwahkan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan difahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang diwariskan kepada tabi'in, dan kemudian mereka wariskan kembali kepada generasi berikutnya, atba'ut tabi'in, sebagai tiga generasi terbaik dari umat ini. Apa bisa Ustaz? Di mana kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran itu? Ya bisa. Rujukan-rujukannya banyak. Ya. Literatur Islam yang menyampaikan riwayat-riwayat pemahaman sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in banyak ditulis oleh para ulama di dalam jutaan judul buku, dalam semua bidang keilmuan, bidang tafsirnya, bidang hadisnya, bidang fikihnya, bidang ibadahnya, semua, bahkan bidang politik, dalam hal berbangsa, tata negara, semuanya lengkap. Islam ini lengkap. Sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tidak ada yang luput. Masalahnya pada hari ini kita sebagai kaum muslimin jauh dari ilmu agama. Ilmu agama yang benar. Bahkan kalau kita lihat kembali pada tahun 90-an, 80-an, banyak ustaz-ustaz kita yang mengisi ceramah, yang mengisi kajian, yang mengisi khutbah, bahkan nggak ngerti bahasa Arab. Betul apa enggak? Bahasa Arab aja nggak ngerti, yang dia bacakan kepada kita terjemahan. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Lah kalau tokoh agamanya aja nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana jamaahnya? Sehingga kita gampang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama yang punya kepentingan mengatasnamakan agama. Dan inilah yang terjadi. Sehingga banyak aliran-aliran, kelompok-kelompok sesat tersebar di Indonesia yang menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang benar. Sebab itu para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara untuk menghadapi syubhat-syubhat itu kecuali dengan belajar. Belajarlah agama, dan kunci belajar agama itu sebenarnya adalah bahasa Arab.
Karena memang agama kita ini dibawa oleh Nabi yang etnisnya Arab dan bahasanya Arab. Al-Quran yang diturunkan kepada kita dari atas 7 langit sana juga berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. Sehingga kalau ada orang yang benci bahasa Arab, ya aneh banget. Islam ini memang ada nuansa-nuansa kearaban yang kemudian diakui oleh Islam. Sebab itu barang siapa yang ingin serius belajar agama memang harus ngerti bahasa. Tapi sulit Ustaz, nggak ada yang sulit. Bahasa Arab itu mudah kalau belajarnya serius dan sampai tuntas. 6 bulan, setahun paling lama insya Allah bisa. Tapi dengan catatan serius dan tuntas. Walaupun umur saya sudah 50 tahun, 60 tahun Ustaz, walaupun nggak ada yang nggak bisa kalau kita sungguh-sungguh dan serius. Maka belajarlah agama dengan baik. Karena tanpa belajar agama kita akan mudah kehilangan keimanan kita karena pemikiran-pemikiran yang tersebar pada hari ini. Sebab itulah berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim Allah memuliakan orang-orang yang berilmu di kalangan kaum mukminin. Seperti di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberi ilmu beberapa derajat. Maksudnya beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman dan tidak mempunyai ilmu. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata Allah. Kira-kira jawabannya sama atau tidak sama? Tentu tidak sama. Dan lebih tegas lagi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agamanya. Semakin kita jahil tentang agama yang mulia ini, berarti sejauh itu pula Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Semakin malas kita untuk ikut kajian, berarti sejauh itu pula Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena kunci kebaikan itu kalau seseorang difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Bisa nggak orang ngerti agama tanpa belajar, tanpa ngaji? Bisa nggak kira-kira? Kata sebagian orang, oh bisa, kan ada ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Ilmu laduni itu orang tiba-tiba pintar walaupun nggak belajar. Katanya ilmunya langsung dari Allah, dapat ilham. Kalau dia seorang nabi atau seorang rasul bisa, karena ada wahyu yang turun dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Terkadang wahyu itu datang di dalam mimpi. Sebab itu mimpinya para nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah menyembelih anaknya. Itu sumbernya adalah mimpi. Tapi mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Makanya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau bukan nabi, bukan rasul, nggak ada wahyu yang turun. Nah, setelah Nabi kita Muhammad SAW, ada lagi nggak nabi dan rasul? Nggak ada. Berarti nggak ada lagi wahyu yang turun. Artinya nggak ada orang yang tiba-tiba ngerti agama kalau dia nggak belajar, karena dia tidak menerima wahyu. Yang mungkin dia bisa mengerti agama kalau dia belajar. Sebab itulah kalau kita malas belajar, malas mengerti agama, maka berarti perlahan-lahan Allah meninggalkan kita. Berarti Allah membiarkan kita untuk tersesat. Karena tegas Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah ingin untuknya kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Orang kalau nggak ngerti agama, gampang sesatnya. Kemungkinan sesatnya 99,9%. Betul. Karena nggak ngerti, nggak paham agama. Sebab itulah di dalam Islam, apa hukumnya belajar agama? Wajib. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa belajar ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Belajar agama ini nggak boleh kita tinggalkan, karena adalah kewajiban. Bapak sholat, supaya sholatnya benar, bisa ditebak-tebak, direka-reka, kan nggak bisa. Sholat kita supaya benar tidak bisa hanya sekedar mengikuti adat istiadat kebiasaan. Ngelihat-ngelihat orang kan nggak bisa. Gimana caranya supaya sholatnya benar? Harus belajar gimana cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat, puasa, zakat, haji, semua amalan-amalan di dalam Islam itu butuh dipelajari, apalagi yang wajib. Itu baru bidang ibadah, belum lagi bidang muamalahnya. Contoh Bapak, ada yang pedagang, ada yang pebisnis, kita sering melakukan transaksi. Memang itu nggak diatur di dalam Islam. Itu diatur, ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita salah, kita nggak ngerti ilmunya, bisa jadi kita memasukkan barang haram ke dalam perut kita tanpa kita tahu. Ternyata itu berpengaruh kepada keimanan kita. Ya. Dari transaksi yang tidak benar ini tadi, masuk asupan makanan dan minuman ke dalam perut kita, yang kemudian menumbuhkan darah dan daging, dan ternyata itu sangat berpengaruh kepada keimanan kita. Ya. Kita nggak gampang khusyuk di dalam sholat. Ustaz, saya sholatnya kok sulit khusyuk. Ternyata selama ini ada transaksi kita yang nggak benar, yang menjadi sumber penghasilan kita dan masuk ke dalam perut. Ustaz, saya kok nggak bisa konsentrasi bila membaca Al-Quran, atau kalau saya zikir.
ternyata karena kita nggak belajar tentang hukum jual beli, ada transaksi-transaksi kita yang nggak benar. Masuk ke dalam perut, dia mempengaruhi hati kita dan meruntuhkan keimanan kita, sehingga kita sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, ilmu itu penting sekali. Ya. Sekarang ini yang namanya syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu tersebar di mana-mana. Apalagi kita hidup di zaman media sosial, medsos. Kita melihat Facebook, kita melihat YouTube, ya, dan media-media yang lainnya, potongan-potongan kalimat, potongan-potongan kajian. Ternyata tanpa kita sadari, kalau kita nggak punya ilmu, pemikiran itu masuk. Oh iya ya, kita sangka benar, nggak tahunya salah dan menyimpang. Nah, kita nggak ngerti karena kita nggak pernah belajar. Ya. Makanya kalau kita lihat sebagian kasus, ada sebagian pemuda, ya, yang dia terobsesi untuk pergi ke luar negeri, ke Timur Tengah, jadi ISIS, jamaah jihad. Kenapa? Karena tiap hari dia baca media sosial, berbagai macam info, ya, doktrin-doktrin. Dia menyangka kalau dia mati di dalam jihad, dia akan masuk surga. Itunya benar, tapi cara yang dilakukannya salah, sehingga kemudian dia menjadi pelaku bom bunuh diri lah, menjadi pasukan ISIS. Terjadi nggak itu? Terjadi kan? Kenapa? Karena nggak belajar agama secara benar. Ya. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghadapi syubhat yang bisa meruntuhkan keimanan adalah dengan belajar agama secara benar. Ya. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah syahwat. Ya. Hal-hal yang bersifat keduniaan biasanya digambarkan dengan 3 hal: tahta, harta, dan wanita. Syahwat. Ya. Banyak orang yang mungkin secara agamanya, ibadahnya bagus, ya, bahkan secara keilmuannya bisa jadi bagus, namun dia kalah dalam perkara syahwat. Sehingga tak jarang orang yang dia secara ibadahnya bagus, bahkan ngerti tentang agama, kemudian menyimpang, menggugurkan keimanannya, menjual keimanannya, menjual prinsip syahwat. Ya, karena tahta, kedudukan, jabatan. Bisa jadi karena harta. Ya, itu bisa meruntuhkan keimanan. Banyak orang yang tidak mampu menghadapi fitnahnya harta. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian bagi umatku adalah harta. Ya. Kalau orang-orang yang berilmu tentang agama secara baik, banyak yang kalah karena harta, rusak keimanannya karena harta, apalagi yang tidak berilmu. Karena memang itu adalah syahwat yang menjadi ujian bagi umat ini. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu adalah sesuatu yang manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah telah membuat kalian berkuasa di muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin lihat bagaimana kalian bersikap terhadap dunia ini. Lalu beliau peringatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap urusan dunia dan hati-hati kalian terhadap urusan wanita. Kita kalau sudah berhadapan dengan dunia kalah. Banyak di antara kita pada hari ini prinsip hidupnya apa? Bekerjalah untuk dunia, kejarlah dunia, tapi jangan lupa ibadah. Iya kan? Kejarlah dunia, tapi jangan lupa ibadah. Jadi yang menurut mereka bisa menggabungkan antara agama dengan dunia itu prinsipnya kejarlah dunia tapi jangan lupa ibadah. Maka dia menghabiskan waktu untuk dunia, nanti kalau ada sisa waktu baru dia ibadah. Udah capek, udah lemas, udah ngantuk, udah sisa-sisa tenaga, baru ibadah. Itu benar gak sih? Hah? Iya, salah. Kembali lagi, kenapa kesalahan ini menjadi pola hidup banyak orang? Pertama, karena bodoh tentang agama. Yang kedua, karena dikuasai syahwat. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, coba kita perhatikan apa kata Allah. Ibtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang Allah perintahkan kita di dalam ayat ini, kejarlah kata Allah pada apa yang kami berikan kepadamu, pada apa yang Allah berikan kepadamu, kampung akhirat. Jadi yang dikejar itu kampung akhirat. Adapun untuk urusan dunia, Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bahagiamu daripada dunia. Untuk urusan dunia sekedar jangan lupa. Tapi untuk urusan akhirat apa perintahnya? Kejar. Artinya di dalam kehidupan dunia ini sebenarnya yang harus kita mati-matian berjuang setiap hari mengejarnya adalah urusan akhirat. Ibadah itu nomor satu. Mendekatkan diri kepada Allah itu nomor satu. Nanti kalau ada sisa tenaga, ada sisa waktu, barulah bekerja untuk dunia. Itu yang benar. Ya. Maka sering sekali kita mengalami penurunan keimanan karena urusan-urusan dunia. Ya. Ini berangkat dari pola pikir yang salah karena kita selalu hidup untuk mengejar kesenangan dunia. Sebab itu mulai sekarang merubah cara berpikirnya supaya kita bisa menyelamatkan agama ini dan tidak terperangkap dengan godaan-godaan syahwat. Mulai dengan mindset, ya, pola pikir yang harus diluruskan dulu supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan pola pikir ini. Apa pola pikir yang benar di dalam menjalani kehidupan? Kejar kampung akhirat. Prioritas kita adalah akhirat. Dunia itu mengikuti, hanya sebagai wasilahnya, jembatannya. Nah, kalau tujuan kita akhirat, segala sesuatu, kegiatan, pekerjaan kita, keseharian kita harus tentang akhirat.
untung ruginya diukur dengan nilai akhirat, bukan lagi dunia. Contoh, bapak bekerja untuk mencari nafkah, keluar setiap hari dari pagi sampai sore. Maka apa yang bapak lakukan? Kalau tujuannya akhirat, bapak akan milih pekerjaan pertama yang halal, pekerjaan yang benar. Yang kedua, pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Kemudian membatasi waktu bekerja, tidak memporsir waktu untuk bekerja, sehingga keluar di pagi hari sebelum matahari terbenam saya harus sudah pulang. Kalau memang bisa bekerja hanya setengah hari sudah cukup, ya udah, pergi pagi pulang siang. Kalau penghasilannya dengan segitu sudah cukup, kenapa harus menghabiskan waktu untuk bekerja? Selebihnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apalagi sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang Masya Allah tidak perlu dikerjakan di luar rumah, bisa dikerjakan di dalam rumah. Ya. Maka kalau prioritas kita akhirat, untung ruginya semua kita ukur dengan kepentingan akhirat, bukan lagi dunia. Beda dengan orang yang prioritasnya adalah dunia, dia akan menghabiskan waktu untuk dunia. Maka nanti dia pulang sudah dalam keadaan capek, letih, bahkan gak sempat lagi punya waktu untuk ibadah. Udah seharian ibadahnya terganggu dengan pekerjaannya, pulang pun sudah tidak lagi punya waktu untuk ibadah, tidak lagi punya tenaga untuk ibadah. Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat itu adalah orientasi hidupnya, kepedulian hidupnya, target hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Kalau kekayaan kita tidak ada di dalam hati, kekayaan itu adalah apa yang ada di tangan kita, ini yang menyusahkan hidup kita. Berapapun duit, berapapun harta, berapapun dunia yang Allah berikan kepada kita, nggak bakal cukup. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak, Pak? Kenapa ada orang-orang korupsi, ya pejabat-pejabat korupsi? Padahal kalau kita lihat pejabat itu kayaan mana, Pak? Kaya dia atau kita? Kok masih dia korupsi? Padahal dia kaya raya, uangnya itu banyak. Karena sekarang kalau mau jadi pejabat nggak bisa punya uang dikit. Kalau nyalek butuh berapa M? Uangnya nggak dikit. Ya. Maka jawabannya karena kekayaan itu tidak ada di hatinya. Kekayaan yang dia punya hanya kekayaan yang ada di tangannya. Kalau kekayaan itu hanya di tangan, berapapun yang dikasih oleh Allah nggak akan cukup selama hatinya masih rakus terhadap dunia. Karena hatinya selalu dimiskinkan oleh Allah. Kalau hatinya sudah dimiskinkan oleh Allah, nggak akan bakal cukup. Hutan-hutan habis,
lautan-lautan dijual. Apa yang nggak cukup, Pak? Kenapa? Karena hatinya dimiskinkan oleh Allah, rakus dan tamak terhadap kehidupan dunia. Itu yang membuat dia tertekan di dalam hidupnya. Dengan hartanya yang begitu banyak, dia tidak merasakan ketenangan dan kedamaian. Ya. Mungkin dia bisa ketawa-ketawa di tengah-tengah kemewahannya, tapi hatinya tidak bisa dia pungkiri. Orang yang demikian hatinya senantiasa resah, gelisah, gundah, tertekan, terhimpit. Ya. Karena hatinya tidak pernah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau akhirat adalah tujuan hidup dari seseorang, Allah kayakan hatinya. Mungkin harta kita nggak seberapa, mungkin duit kita nggak seberapa, mungkin kita juga nggak punya aset, tapi hati selalu damai dan tenang, karena hati kita selalu bersama Allah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu jauh lebih damai dan tenang. Ya. Sehingga mau harga BBM naik, ya, mau barang-barang mahal, terjadi krisis, orang yang hatinya sudah dikayakan oleh Allah dengan keimanan dan mencintai kampung akhirat, dia jauh lebih tenang dan tidak panik. Kenapa? Karena dia tahu akhirnya kehidupan ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya jauh dari Allah, jauh dari kampung akhirat, yang orientasi hidupnya adalah dunia, maka sedikit saja terjadi krisis, maka dia akan panik, resah, tertekan, terhimpit, stres. Sebab itu kalau sudah demikian, dia udah nggak mikir agama, nggak mikir ibadah. Yang dia pikir semua tentang urusan-urusan dunia. Semakin dia larut di dalam syahwat-syahwat dunia, semakin tertekan hati dan jiwanya. Maka ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Barang siapa yang akhirat adalah orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, Allah jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa jama'allahu lahu syamlah. Kata Nabi SAW, maka Allah akan membuat hatinya itu terkonsentrasi, terpusat, tenang, tidak tercabik-cabik, tidak terpecah belah di dalam kepenatan-kepenatan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia. Karena semua urusan dunia ini kalau kita perturutkan, kita bahkan nggak bisa istirahat. Nggak usahkan hati yang tenang, istirahat aja nggak bisa. Sampai ada orang karena saking tamak dan rakusnya terhadap urusan-urusan dunia, tidurnya saja masih berpikir tentang apa? Tentang dunia. Masih mending dia bisa tidur. Ada orang yang bahkan tidak bisa tidur. Banyak tuh orang-orang kaya yang dia punya fulus, punya duit, tapi nggak bisa tidur. Sekedar untuk tidur nggak bisa. Dia tidur harus dengan cara apa? Nelan pil baru bisa tidur. Karena Allah hilangkan ketenangan hati dan jiwanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ta'tihi dunya illa ma qaddara lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Orang yang kemudiannya adalah akhirat, Allah kayakan hatinya, kemudian Allah beri ketenangan di dalam jiwanya, ya. Dan yang ketiga akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia itu tunduk. Memang dunia seperti itu sifatnya.
Kalau kita tinggalkan, maka dia akan mengejar kita. Tapi kalau kita kejar, maka dia akan meninggalkan kita. Itu dunia. Ya. Oleh sebab itu, orang-orang yang prioritas hidupnya adalah akhirat, bukan berarti dia akan jauh dari kekayaan, belum tentu. Justru bisa jadi Allah memberi berkah kepadanya dengan kekayaan yang Allah datangkan dengan caranya Allah. Karena yang memberikan kekayaan itu siapa? Anda kaya karena siapa? Karena Anda hebat? Karena Anda ahli ekonomi? Karena Anda seorang yang jenius tentang dunia? Bukan. Yang memberi kekayaan itu Allah. Sehebat apapun seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan dia untuk kaya, nggak bisa kaya. Ini semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sudah memperingatkan orang yang tujuannya akhirat bisa datang dunia itu kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Dan sebaliknya kata beliau dalam lanjutan hadis, wa man kanatid dunya hamma, barang siapa yang dunia adalah kepedulian, tujuan dari hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kemiskinannya selalu ada di hadapan kedua matanya. Karena orang yang fakir, orang yang miskin, hakikatnya adalah orang yang selalu merasa kekurangan terhadap dunia. Itu orang miskin, walaupun hartanya banyak. Ya, sebanyak apapun hartanya, ketika hatinya dimiskinkan oleh Allah, dia tidak pernah merasa cukup. Ya. Allah siksa batinnya dengan ketamakan dan kerakusannya terhadap dunia. Wa farraqallahu 'alaihi syamlah. Kemudian kata Nabi, Allah buat hatinya tercerai-berai di dalam kesibukan dan kepenatan dunia, tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Walam ta'tihi dunya illa ma qaddaralah, dan dunia itu tidak pernah akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan takdirnya. Makanya Pak, ada orang sudah puluhan tahun dia bekerja, ya, pergi sebelum subuh, pulang setelah terbenam matahari, puluhan tahun hidupnya gitu-gitu aja. Ada nggak? Banyak, apalagi orang Jakarta. Ya, sepanjang hidupnya dia nggak pernah lihat matahari, karena pergi sebelum subuh, pulang setelah terbenamnya matahari. Tapi kehidupannya sudah puluhan tahun dia gitu-gitu aja. Karena yang mendatangkan kekayaan itu bukan karena Anda bekerja menghabiskan waktu untuk dunia, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda jenius. Yang membagikan kekayaan itu adalah Allah. Kalau Allah tidak menakdirkannya, sampai seperti apapun usaha Anda tidak akan bisa. Ya, mau peras keringat, banting tulang, jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, untuk usaha mendapatkan kekayaan, kalau Allah tidak takdirkan, gak akan bakal bisa. Tapi kalau Allah sudah menginginkan seseorang itu kaya, ya kaya aja. Bahkan dia tidak usaha tiba-tiba bisa kaya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tiba-tiba dia dapat durian runtuh, harta warisan, kaya raya dia. Kalau Allah sudah punya cara untuk membuat kekayaan pada seseorang, gampang. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nggak sulit bagi Allah, mudah. Ya. Orientasi hidup kita adalah dunia,
Allah akan miskinkan hati dan jiwa kita, sehingga kita selalu merasa tertekan dengan dunia ini. Kurang, gak ada puasnya. Ya. Tiba-tiba diberi terapi kejut oleh Allah. Apa terapi kejutnya? Kematian. Ya, dicabut oleh malaikat nyawanya dalam keadaan dia tidak punya persiapan apa-apa. Dan ke alam barzakh, alam akhirat, dia terperangah melihat kenyataan bahwa nasibnya berada di dalam ancaman besar neraka jahanam. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Oleh sebab itu, jadikan hidup ini prioritasnya adalah akhirat, supaya kita tidak terperangkap di dalam bahayanya syahwat. Karena kalau kita terperangkap dalam bahaya syahwat dunia, kita akan sulit mempertahankan agama dan keimanan kita. Ya. Sekarang di waktu subuh ini, kenapa jemaah masjid kok cuma segini? Yang muslim di lingkungan kita, di perumahan ini, mayoritas atau minoritas? Ya. Mau nggak mereka kalau dikatakan non muslim? Nggak mau kan? Marah kan pasti kan? Bapak muslim nggak? Oh muslim, bukan non muslim. Wah, saya ini muslim. Bapak sholat subuh? Enggak. Kenapa sholat subuh aja enggak? Enggak usah kan ikut pengajian setelah subuh ya. Sholat subuh aja enggak. Ya. Nanti bangun, kalau di hari-hari biasa langsung apa? Mandi, siap-siap untuk kerja. Begitulah setiap hari. Seolah-olah dia lupa bahwa dia akan meninggal dunia. Sebentar lagi dunia ini akan selesai untuk dia. Berapa lama kita di dalam kehidupan dunia ini? Bapak mau berapa lama? Mau 1000 tahun? Ya. Umat ini paling lama antara 60 sampai 70 tahun. Nabi sudah mengatakan, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Umur dari umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang sudah lebih, ya itu bonus. Tapi jarang. Coba perhatikan, Pak. Di sekeliling kita, tetangga, ya, karib kerabat, teman, siapa yang umurnya sampai 100 tahun? Bisa dihitung dengan jari kan? Bahkan langka pada hari ini ada orang umur sampai 100 tahun. Dan yang sering kalau kita mau sadari, justru banyak orang mati muda. 50 tahun sudah meninggal, 40 tahun sudah meninggal. Banyak enggak? Banyak sekali. Ya. Jadi apa yang ingin kita perjuangkan dari kehidupan dunia yang sebentar ini? Sementara di alam kubur, berapa lama kita di alam kubur? Bapak berapa lama di alam kubur? Bisa dihitung? Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, entah jutaan tahun. Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti tidak akan pernah sebentar kita di alam kubur. Karena entah kapan datangnya hari kiamat. Iya kan? Masa iya yang cuma puluhan tahun, 60, 70 tahun mau kita habiskan hanya sekedar untuk mencari makan dan minum, bersenang-senang dengan dunia, yang nanti ratusan bahkan ribuan tahun di alam kubur kita tersiksa. Itu belum alam akhirat. Akhirat berapa lama? Kekal abadi selamanya.
Ya. Bahkan satu harinya ada yang Allah katakan di dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, dalam surat Al-Ma'arij, pada satu hari yang kata Allah ukurannya nilainya seperti 50.000 tahun. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Kira-kira yang 60 atau 70 tahun ini kerasa nggak kalau dibandingkan 50.000 tahun itu tadi? Ya, itu satu harinya. Jadi kalau kita nanti sudah meninggal dunia dan berproses menuju alam akhirat, barulah kita menyadari kalau seandainya kita bisa dikembalikan di dalam kehidupan dunia ini, kita ingin ibadah sepanjang umur. Udah ya Allah, aku nggak kepingin lagi untuk kerja. Aku kepinginnya ibadah. Tapi kan sudah terlambat. Iya kan? Maka sebelum terlambat, untuk supaya kita tidak terkepung dengan syahwat dunia, maka prioritaskan akhirat. Ya. Apalagi yang usianya sudah di atas 40 tahun. Kalau umur sudah di atas 40 tahun, maaf ini Pak, Ibu, kalau boleh saran, udah jangan banyak mikir tentang dunia. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Gak lama lagi. Ya, udah gak lama Pak. Kalau kita masih sibuk memikirkan urusan dunia, nanti datang kematian kita nggak siap, nyesel Pak. Tapi nyesalnya sudah terlambat. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, dia mengatakan, wahai Tuhanku, pulangkan aku. Dia ingin dikembalikan di dalam kehidupan dunia. Untuk apa dia dikembalikan di dalam kehidupan dunia? Dia ingin kembali bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Dia kembali ingin bekerja untuk kehidupan dunia. Dia kembali ingin berdagang dan berbisnis untuk kehidupan dunia. Tidak. Dia katakan, la'alli a'malu shalihan bima tarakt. Aku ingin untuk beramal saleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan itu, ya Allah. Terlambat. Kalau nyawa sudah dicabut oleh Allah, nggak ada orang yang kembali hidup. Iya kan? Kalau nyawa sudah dicabut oleh Allah, maka Anda berpindah kepada alam barzakh, nggak mungkin kembali hidup. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan pernah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang bisa diucapkan oleh mulutnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah menanti alam barzakh, kata Allah, sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini, kalau kita ingin menjaga keimanan kita, ya, senjata syaitan yang paling ampuh untuk meruntuhkannya secara garis besar ada dua. Pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Maka menanggulangi semua ini, pertama syubhat dengan belajar agama, belajar. Yang kedua, syahwat dengan kesabaran terhadap dunia dan memprioritaskan akhirat. Karena hidup ini harus milih. Bapak milih dunia atau milih akhirat?
Oh, saya ingin menggabungkan antara dunia dan akhirat, omong kosong. Ya. Kebanyakan orang yang berteori ingin menggabungkan antara dunia dan akhirat, coba lihat praktek hidupnya, apa yang lebih dia prioritaskan. Kebanyakannya siapa? Kebanyakannya apa? Dunia, Pak. Omong kosong itu, menggabungkan antara dunia dan akhirat. Ya. Karena pada mayoritas manusia dia harus milih mau dunia atau mau akhirat. Memang kalau kita ingin mengejar akhirat, memprioritaskan akhirat, kita harus sabar, pasti ada dunia kita yang kurang. Sabar, nggak apa-apa, toh cuma sebentar. Dan juga sebaliknya, kalau kita ngejar dunia, memang berisiko bahwa kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk mencari akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal milih mau dunia apa akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas itu, manda nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang mau merendahkan keinginan dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Berarti harus milih akhirat kalau kita cerdas. Ya, jangan milih dunia, karena dunia ini sebentar. Maka kalau kita ingin menjaga keimanan kita, ya prioritaskan akhirat walaupun dunia kita berkurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kepada kehidupannya, masih berapa lama lagi? Waktunya tinggal berapa? Sudah syuruh? Baik, ini terakhir. Kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kehidupannya penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekayaan, atau penuh dengan kesederhanaan dan kekurangan. Yang mana? Sederhana. Nabi tidur di atas kasur yang bukan kasur, tikar yang keras, sampai punggungnya berbekas karena tikar tersebut. Umar ibn al-Khattab sampai menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Raja Persia dan Romawi mereka hidup di dalam kesenangan dunia, sementara engkau adalah utusan Allah. Maukah engkau kami carikan kasur yang lebih baik daripada tikar yang kau tiduri? Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunia, apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Tidaklah aku di dalam kehidupan dunia ini, kata beliau, melainkan seperti musafir yang hanya singgah sebentar kemudian dia pergi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa lapar, beberapa hari enggak makan. Sampai rumah para istrinya. Berapa orang istri Nabi? 9 orang. Di rumah istri-istrinya tersebut tidak didapatkan illal aswadan. Berbulan-bulan tidak ada kecuali 2 yang hitam. Apa itu? Kurma dan air. Nabi kalau datang ke istrinya ada makanan, kata istrinya, enggak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu saya puasa. Ya. Bahkan beliau sempat berhutang. Beliau harus hutang kalau ada tamu yang datang untuk menjamu tamunya. Dan beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam dalam keadaan punya hutang, pakaian baju besinya tergadai pada seorang Yahudi karena beliau pernah mengambil tepung gandum untuk makan keluarganya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Antum milih kaya atau milih miskin? Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kebanyakan memilih kaya dan bersyukur. Enggak mau susah memang. Padahal kaya bersyukur itu sulit atau mudah? Sulit, Pak. Sulit. Ya. Mau bukti? Ada di sekeliling kita. Banyak banget orang kaya tapi tidak bersyukur. Sulit, Pak, kaya bersyukur itu. Mau kaya Abu Bakar, kaya Umar, kaya Utsman, kaya Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya di kalangan sahabat yang habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Sulit itu. Ya. Miskin sabar, mudah atau sulit? Sulit juga. Ya. Tapi godaan orang yang kaya jauh lebih besar daripada orang yang miskin. Buktinya, kita kalau kaya lupa sama Allah, tapi kalau miskin rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin ngaji. Begitu sedikit diberi kelapangan oleh Allah, lupa. Mana Bapak Fulan kok nggak kelihatan di masjid? Oh sibuk, Pak. Kenapa sibuk? Iya, alhamdulillah kerjaannya bagus. Alasannya dunia. Ya, tapi kalau nanti susah, wah rajin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti lebih baik miskin atau kaya, Pak? Kebanyakan kita ini kalau kaya lupa diri, kalau miskin masih mending, masih ingat sama Allah. Jadi kalau kita belum diberi kekayaan sama Allah, jangan buruk sangka. Justru bisa jadi Allah itu sayang sama kita. Kamu kalau dikasih kaya, kamu lupa diri. Oleh sebab itu, kamu dimiskinkan aja. Supaya kamu tetap ibadah sama Allah. Allah itu sayang. Gitu. Jadi mungkin itu saja pada kesempatan kali ini, ya, untuk menjaga keimanan supaya kita menghadapi pasang surut keimanan ini menjadi lebih baik. Yang pertama, harus tetap belajar agama. Yang kedua, prioritaskan akhirat dan sabar terhadap kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah.